Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hab-Hab. Pada video kali ini kita akan membahas soal ilmu pengetahuan alam PPAD Kemitraan Kabupaten Sleman bagian keempat nomor 31 sampai 40. Tentunya bersama dengan Bu Hab-Hab. Yuk tonton terus videonya sampai akhir. Nomor 31. Pada sebuah percobaan pernapasan, Rudy melakukan ekspirasi pernapasan biasa, lalu meniupkan udara sekuat-kuatnya sampai udara tidak dapat keluar lagi dari mulutnya. Berdasarkan grafik proses yang dilakukan Rudy, maka ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, dari gambar ini mari kita ingat bersama bahwa volume pernapasan dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut, di mana yang ditujukan oleh nomor 1 dan 3 ini termasuk ke dalam volume tidal, yaitu volume pernafasan biasa. Sedangkan yang nomor 2 ini termasuk ke dalam volume cadangan inspirasi atau disebut volume komplementer. Sedangkan nomor 4 merupakan volume cadangan ekspirasi atau disebut volume suplementer. Nah, yang dilakukan Rudy berarti adalah bagian dari nomor 3 dan nomor 4, karena Rudy mengawali dengan ekspirasi pernapasan biasa, ini termasuk tidal, kemudian dia meniupkan lagi udara sekuat-kuatnya sampai udara habis atau tidak dapat keluar lagi dari mulutnya. Maka proses yang dilakukan oleh Rudy ditujukan oleh grafik nomor 3 dan 4. Nomor 32. Perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut. Pernyataan yang benar mengenai nama, fungsi, letak dalam tubuh bagian X dan Y adalah bagian X dan Y pada gambar menunjukkan bagian pembuluh darah. Biasanya pada gambar sistem peredaran darah sering kita jumpai bahwa terdapat bagian pembuluh darah yang berwarna merah dan bagian pembuluh darah yang berwarna biru. Sebetulnya warna tersebut membantu kita untuk mengetahui kandungan atau bahan yang dibawa oleh pembuluh darah tersebut. Pembuluh darah yang divisualisasikan dengan warna merah biasanya menunjukkan bahwa pembuluh darah tersebut membawa kandungan O2. Kemudian bagian pembuluh darah yang divisualisasikan dengan warna biru ini biasanya menunjukkan gambaran bahwa pembuluh darah tersebut membawa CO2 atau karbon dioksida. Walaupun sebetulnya di dalam tubuh kita itu tidak betul-betul berwarna biru, ya. Pembuluh darah yang membawa CO2 sebetulnya di tubuh kita itu semacam pink muda. Dari yang Bu Hab-Hab infokan tadi bahwa pembuluh darah yang divisualisasikan dengan warna merah itu biasanya membawa O2, dan yang divisualisasikan berwarna biru biasanya membawa CO2, maka pilihan jawaban D ini sudah tidak dapat kita pilih, ya. Kita akan fokus untuk mencari tahu antara A, B, atau C. Nah, sebetulnya pembuluh darah manusia itu ada arteri, vena, dan kapiler, ya. Tapi biasanya pembuluh darah kapiler itu dibahas di tingkat SMA. Mari kita ingat kembali perbedaan pembuluh darah arteri dan vena, di mana pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi arah aliran darahnya selalu keluar dari jantung, ya, selalu keluar. Sedangkan vena atau pembuluh balik arah aliran darahnya selalu masuk jantung, di mana pembuluh darah arteri umumnya
mengangkut oksigen kecuali arteri pulmonalis atau arteri yang menuju ke paru-paru. Dan vena biasanya mengangkut karbon dioksida kecuali vena pulmonalis atau vena yang keluar dari paru-paru menuju ke jantung. Letak pembuluh arteri jauh dari permukaan kulit atau agak ke dalam. Karena arteri kan umumnya membawa oksigen, di mana oksigen penting untuk tubuh kita, maka pembuluh darah arteri harus dilindungi. Sehingga Tuhan menciptakan kita bahwa arteri letaknya jauh dari permukaan kulit. Sedangkan pembuluh vena letaknya dekat dengan permukaan kulit. Maka dari ciri-ciri tersebut, di antara pilihan ABC yang paling tepat adalah C, di mana pembuluh darah X merupakan pembuluh vena yang berfungsi mengangkut O2 dan terletak dekat permukaan tubuh. Sedangkan Y adalah pembuluh arteri yang berfungsi mengangkut gas CO2 dan letaknya jauh dari permukaan kulit. Berarti pembuluh darah X ini adalah vena pulmonalis, karena vena yang membawa O2 hanyalah vena pulmonalis, dan arteri yang membawa CO2 hanyalah arteri pulmonalis. Untuk pilihan jawaban A kurang tepat karena X bukan arteri, karena arteri selalu keluar dari jantung, sedangkan yang X ini ada petunjuknya bahwa pembuluh X masuk ke jantung, maka pembuluh X bukan arteri tapi vena. Begitu juga pilihan jawaban yang B kurang tepat karena X adalah pembuluh vena bukan arteri. Nomor 33. Seorang pasien melakukan uji urin di laboratorium dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dan berdasarkan data tersebut, kemungkinan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut dan penyebabnya adalah apa? Mari kita perhatikan hasil uji laboratorium pasien tersebut, di mana bagian yang Bu Habab tunjuk ini merupakan referensi atau patokan urin yang normal. Sedangkan bagian yang tengah ini adalah hasil uji urin pasien tersebut, dan yang bagian kiri ini adalah komponen yang diujikan di laboratorium. Dan berdasarkan hasil uji urin pasien tersebut diperoleh hampir semuanya normal ya, kecuali glukosa. Harusnya urin yang baik adalah urin yang tidak mengandung glukosa, atau harusnya glukosanya negatif. Tapi pasien tersebut ternyata hasil urinnya mengandung glukosa. Sehingga dari data tersebut kita sudah tidak dapat memilih pilihan jawaban B dan D ya. Kita fokus ke pilihan jawaban A dan C. Dimana mari kita ingat bersama bahwa pembentukan urin ini terjadi di ginjal dan melalui 3 proses tahapan. Yang pertama adalah filtrasi, kedua adalah reabsorpsi, ketiga adalah augmentasi. Filtrasi ini letaknya di glomerulus. Reabsorpsi di tubulus proksimal, augmentasi di tubulus distal. Filtrasi ini fungsinya namanya saja filtrasi ya, filter, yaitu menyaring. Maka fungsinya menyaring darah. Kalau urin seseorang mengandung darah, berarti yang rusak adalah proses filtrasinya di glomerulus. Namun,
urin pasien tersebut tidak mengandung darah, sehingga bukan proses filtrasi yang rusak. Sedangkan proses selanjutnya yaitu reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal. Fungsinya adalah di sini absorb, menyerap, kembali, menyerap kembali. Apa yang diserap kembali? Yaitu zat-zat penting yang harusnya masih diperlukan atau digunakan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, protein, dan lain-lain. Apabila urin seseorang mengandung glukosa, maka proses penyerapan pada tubulus proksimal terdapat kerusakan, sehingga glukosanya bisa sampai lolos ke urin, ya. Sehingga dari pilihan jawaban antara A dan C, yang paling tepat di sini adalah yang A. Adanya gula dalam urin karena gangguan proses reabsorpsi di tubulus proksimal. Nah, setelah melalui filtrasi dan reabsorpsi, proses terakhir adalah augmentasi terjadi di tubulus distal, yaitu proses penambahan zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan seperti urea dan lain-lain. Nah, setelah melalui 3 proses ini, maka akan terbentuk urin sesungguhnya. Nomor 34. Perhatikan gambar dan fungsi organ reproduksi berikut. Dari gambar tersebut menunjukkan gambar organ reproduksi laki-laki, di mana bagian yang ditunjuk merupakan bagian yang disebut sebagai epididymis. Fungsi epididymis adalah menyimpan sperma sementara dan tempat pematangan sel sperma, sehingga jawaban dari nomor 34 adalah yang C. Sedangkan fungsi nomor 1 yaitu menghasilkan semen atau air mani, ini merupakan fungsi dari vesikula seminalis. Sedangkan nomor 4, fungsi menyalurkan sperma sebelum ejakulasi merupakan fungsi dari vas deferens, sehingga pilihan jawaban yang tepat tadi adalah yang C, 2 dan 3. Nomor 35, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar penampang dari daun. Nah, kita diminta menunjukkan jaringan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan jaringan angkut ditunjukkan oleh nomor berapa. Mari kita ingat kembali bagian-bagian pada penampang daun tersebut, bahwa nomor 1 ini merupakan jaringan yang disebut sebagai jaringan palisade. Kemudian yang kedua adalah jaringan mesofil atau spons. Yang ketiga adalah epidermis bawah. Yang keempat adalah stomata. Kelima adalah floem. Keenam adalah xilem. Di mana jaringan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis itu antara jaringan 1 dan 2, ya. Palisade dan mesofil merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan jaringan akut atau pembuluh angkut ditunjukkan oleh nomor antara 5 atau 6, ya, karena xilem dan floem sama-sama merupakan pembuluh angkut atau jaringan angkut. Sehingga dari pertanyaan tersebut jawaban yang paling tepat adalah yang B, nomor 1 dan nomor 5, yaitu palisade dan floem. Nomor 36. Perhatikan bagan persilangan berikut. Disilangkan jeruk besar asam dengan jeruk kecil manis, dan apabila genotip keturunan pertamanya disilangkan dengan
B besar, M kecil, maka persentase fenotip jeruk besar manis adalah berapa? Nah, mari kita silangkan terlebih dahulu antara parental jeruk besar asam dengan jeruk kecil manis yang bergenotip jeruk besar asam, yaitu B besar, M kecil, sedangkan jeruk kecil manis bergenotip B kecil, M besar. Maka dari genotip tersebut diketahui bahwa B besar dominan daripada B kecil, yaitu berarti sifat jeruk besar lebih dominan terhadap sifat jeruk kecil, dan sifat jeruk manis lebih dominan daripada sifat jeruk yang asam. Sehingga dari gamet yang diperoleh keturunan F1, yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, yang diminta oleh soal adalah kita diminta menyilangkan antara keturunan pertama dengan B besar, M kecil. Mari kita silangkan. Ini F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan B besar, M kecil. Nah, gametnya untuk F1-nya berarti diperoleh gametnya B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Disilangkan dengan gamet berupa B besar, M kecil, ya. Sehingga diperoleh keturunan, yaitu mari kita silangkan satu persatu antara B besar, M besar, B besar, M kecil, maka diperoleh keturunan B besar, M besar, M kecil. Kemudian kita silangkan kembali B besar, M kecil. Lagi kita silangkan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Dan terakhir kita silangkan B besar, B kecil, M kecil. Nah, kita diminta menentukan persentase fenotip jeruk besar dan manis, di mana jeruk besar merupakan sifat dominan ditunjukkan dengan huruf B besar, sedangkan sifat manis ditunjukkan dengan huruf M besar, ya. Dari keturunan yang diperoleh, maka keturunan pertama ini memiliki sifat jeruk besar dan manis. Keturunan keduanya besar dan asam. Karena ini M kecil ya, tidak ada huruf M besarnya, maka itu sifat yang tidak dominan atau resesif, sehingga sifatnya asam. Kemudian yang nomor 3, ini berarti sifatnya besar dan manis. Sedangkan yang nomor 4, besar dan asam. Nah, dari fenotip tersebut ternyata besar manisnya ada 2, besar asamnya ada 2. Yang ditanyakan adalah persentase fenotip jeruk besar manis, berarti 2/4 keturunannya dikali 100%, sehingga diketahui bahwa persennya sebesar 50% atau C. Nomor 37. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis dengan rangkaian seperti pada gambar berikut, dan diperoleh hasil pengamatan sesuai dengan yang tertera pada tabel. Kita diminta menentukan kesimpulan dari percobaan tersebut. Mari kita lihat perbedaannya, bahwa percobaan pertama dia taruh di bawah sinar matahari tanpa tambahan apapun. Percobaan kedua dia taruh di bawah sinar matahari
dan ditambah es batu. Percobaan ketiga ditaruh di bawah sinar matahari, ditambah NaHCO3, dan diperoleh hasil bahwa pada percobaan pertama dapat kita simpulkan bahwa terdapat gelembung, namun tidak sebanyak percobaan ketiga, ya. Sedangkan percobaan kedua tidak terdapat gelembung sama sekali. Maka kesimpulan dari percobaan tersebut adalah A. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh suhu dan kadar CO2. Kesimpulan tersebut dapat kita lihat dari percobaan kedua yang ternyata ketika ditambah es batu dia tidak menghasilkan gelembung. Apabila air tersebut ditambahkan es batu, maka akan ada perubahan suhu di dalam air, sehingga suhu juga merupakan faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Dan percobaan ketiga, airnya ditambah NaHCO3, di mana NaHCO3 ini apabila dicampurkan atau masuk ke dalam air akan terurai menjadi CO2. CO2 adalah gas yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis, sehingga semakin banyak CO2-nya, maka hasil fotosintesisnya akan semakin besar juga, ditunjukkan dengan gelembung yang jumlahnya banyak. Sehingga pilihan jawaban A betul karena laju fotosintesis tersebut dipengaruhi oleh suhu dan kadar CO2. Sedangkan pilihan jawaban B salah karena NaHCO3 bukan satu-satunya faktor. Ya, ditunjukkan dengan adanya percobaan 2 yang ditambah es batu. Sedangkan pilihan jawaban yang C kurang tepat juga karena tidak ada petunjuk bahwa paparan cahaya mataharinya berkurang. Ya, di sini terlihat bahwa paparan cahaya mataharinya sama. Kemudian pilihan jawaban yang D kurang tepat karena suhu airnya pada percobaan kedua justru mengalami penurunan yang menyebabkan laju fotosintesis tidak berlangsung, ya, sehingga pilihan jawaban D kurang tepat juga. Maka tadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 38. Tumbuhan stroberi dapat melakukan reproduksi vegetatif alami dengan menggunakan geragih atau stolon. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif seperti stroberi adalah, nah, kita lihat pilihan jawabannya satu persatu terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang A memiliki perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu dengan akar tinggal. Sedangkan pilihan jawaban yang B ini adalah vegetatif alami berupa geragih atau stolon. Sedangkan pilihan jawaban yang C adalah tanaman putri malu yang berkembang biak secara generatif, ya, tidak secara vegetatif, yaitu secara generatif dengan menggunakan biji. Sedangkan pilihan jawaban yang D adalah ini merupakan bunga amaryllis berkembang biak dengan vegetatif alami berupa umbi lapis. Dari pertanyaan pada soal dapat kita jawab bahwa yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Namun demikian, mari kita lihat gambaran dari tumbuhan stroberi yang berkembang biak dengan vegetatif alami berupa geragih. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Geragih atau batang yang merambat di atas tanah ini nanti kalau ditanam bisa muncul tunas baru lagi, seperti ini kurang lebih gambarannya. Macam-macam vegetatif alami ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, spora, geragih, tunas, dan tunas adventif dengan contoh-contoh berikut. Akar tinggal tadi seperti tanaman-tanaman yang
ada di bumbu dapur rumah ya, lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, umbi lapis, bawang merah, bunga amarilis, bunga tulip, umbi batang, kentang, ubi jalar, umbi akar, ada wortel, bengkoang, singkong, bunga dahlia, spora itu tanaman paku, geragih atau stolon seperti stroberi, pegagan, rumput teki, kemudian tunas itu contohnya pohon tebu, pisang, dan bambu, dan ada tunas adventif yaitu tanaman cocor bebek. Nomor 39. Bioteknologi dengan teknik konvensional banyak dimanfaatkan untuk pengolahan bahan makanan sehingga menghasilkan produk yang rasanya lebih enak, lebih awet, dan banyak disukai orang. Beberapa produk seperti gambar berikut. Nomor 1 adalah produk berupa tempe. Nomor 2 adalah keju. Nomor 3 adalah nata de coco. Nomor 4 adalah roti tawar. Nah, kita diminta menentukan organisme dan peran yang tepat sesuai dengan produk yang ditujukan pada gambar. Produk nomor 1 berupa tempe. Produk nomor 2 tadi keju. Nomor 3 tadi nata de coco. Nomor 4 adalah roti tawar. Mari kita pasangkan dengan organisme dan peran yang sesuai. Tempe dibantu oleh rhizopus, yaitu jamur yang fungsinya untuk memecah protein pada biji menjadi peptida ya. Jadi ini perannya sudah betul tapi nama organismenya yang salah. Kemudian nomor 2 keju itu dibantu oleh bakteri Streptococcus lactis yang fungsinya juga sudah betul ya, memfermentasikan gula susu untuk menghasilkan asam laktat. Nata de coco itu harusnya dibantu oleh bakteri Acetobacter pseudomonas yang berfungsi untuk mengubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa. Sedangkan roti tawar Saccharomyces cerevisiae. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu keju dibantu oleh organisme berupa bakteri Streptococcus lactis yang memiliki peran untuk memfermentasikan gula susu untuk menghasilkan asam laktat. Nomor 40, bacalah artikel berikut. Kalian dapat klik tombol pause video kali ini untuk dapat membaca artikel yang tertera pada layar. Oke, sudah dibaca? Mari kita tentukan peran bioteknologi modern dalam pembuatan buah tanpa biji. Pilihan jawaban yang A, melakukan kultur jaringan tumbuhan untuk menghasilkan buah tanpa biji. Pilihan jawaban yang A salah karena untuk menghasilkan buah tanpa biji menggunakan rekayasa genetika, bukan kultur jaringan. Kemudian menyisipkan gen tertentu untuk menghasilkan biji pada kromosom tanaman target. Justru disisipkan gen itu agar tidak menghasilkan biji, sehingga pilihan jawaban B juga salah. Pilihan jawaban yang C, menciptakan buah tanpa biji melalui aplikasi zat pengatur tumbuh berupa auksin. Justru tidak, karena auksin akan membentuk biji. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, menyisipkan gen Parthenocarpi yang menggantikan peran pembentukan biji ke tanaman target. Demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih.